Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Sutrisno dari Pendidikan Teknik Mesin angkatan 24 dengan NIM akhir 013. Di sini saya akan mewawancarai Mas. Danu Fajar Ramadan. Eh, untuk pertanyaannya, saya mulai. Menurut Anda, apakah penggunaan media sosial lebih baik memberikan dampak negatif dibanding positif? Coba Mas saya bisa menjelaskan tentang itu. Jadi menurut saya itu media sosial itu lebih banyak memberikan dampak negatif, apalagi kalau kita nggak um, mengontrol penggunaan medsos. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan bermedia sosial tanpa batas gitu, itu bisa ningkatin stres, kecemasan sosial kita. Terus kita tuh jadi nggak produktif karena kita tuh terlalu kecanduan dengan scrolling, uh, ingin terlihat tampil wah di depan banyak orang, di teman-teman kita. Jadi itu jadi terhadap diri kita sendiri tuh nggak produktif. Nah, meskipun dan dampak negatifnya tuh banyak ya, kalau tapi kan itu kalau nggak kita kontrol ya. Nah, ada juga dampak positifnya, misalkan kayak kita bisa manfaatin buat nyari informasi. Terus kita bisa apa sih namanya tuh, kita bisa bikin bisnis gitu, jualan jualan di online kan. Kayak affiliate gitu. Itu sih menurut saya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Apakah penyebaran hoax menjadi lebih sulit dikendalikan karena perkembangan teknologi digital? Menurut Mas, argumennya gimana? Bener sih, kalau menurut saya ya, masyarakat kita um, susah untuk istilahnya tuh tabayun ya, apa, cross check gitu. Nah, itu yang membuat hoax itu menjadi lebih sulit dikendalikan karena banyak masyarakat kita tuh yang nggak cross check dulu gitu. Terus um, ya banyak pengguna media sosial itu cuman baca judul tanpa memastikan apakah informasi itu tuh yang beredar itu tepat dan sesuai kenyataan atau enggak gitu. Karena kan di era digital kali ini kan, sekarang ini kan, kayak informasi lebih banyak tersebar, lebih cepat tersebar gitu ya. Makanya itu kita harus lebih bisa cross check lagi terhadap informasi yang beredar di media sosial gitu. Baik, terima kasih untuk jawaban nomor 2 nya. Untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Mas, apakah privasi penggunaan semakin terancam akibat perkembangan teknologi digital saat ini? Menurut Mas gimana? Iya sih, kalau kita nggak pandai apa ya, ngatur media sosial kita, ya kita privasi kita kan bisa bocor ya nggak sih. Ya misalkan kan, kalau misalkan kita main IG gitu-gitu kan, kadang ada yang apa sih, share lokasi itu. Nah itu kan kayak, kalau misalkan dipakai, maksudnya kalau diketahuan sama orang yang nggak bertanggung jawab kan itu bahaya. Terus juga uh, WA WA tuh kadang kan juga kita sering di apa sih, dihubungi ya kan, disadap juga dihubungi sama nomor yang nggak dikenal. Nah itu kan bisa, maksudnya itu bukti kalau privasi kita tuh uh, bisa terancam karena media sosial ini kan, karena kebocoran data itu ya gitu. Terus juga kadang kan kalau di apa ya, tele tuh banyak kan, yang di telegram tuh kan penipuan tuh kan banyak banyak banget ya kan, yang suruh transfer duit dulu gitu-gitu, nanti imbalannya dapat komisi. Nah itu tuh kan juga, Harus ngeluarin data-data kita pribadi iya, juga kan? harus ngeluarin data-data pribadi kita. Nah itu kan bisa apa ya, itu Merugikan kita juga merugikan. nantinya. uh, Privasi kita kan jadi bocor gitu. Itu sih makanya kita harus um,
pandai-pandai memilah informasi yang kita share di media sosial seperti itu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda setuju bahwa kecanduan gadget pada remaja adalah ancaman serius bagi kesehatan mental mereka? Menurut Mas gimana? Ya, saya setuju kalau kecanduan gadget ini adalah ancaman serius bagi kesehatan mental para remaja di Indonesia ya. Nggak di Indonesia sih, seluruh dunia juga. Karena kan banyak remaja tuh yang sekarang tuh ngabisin waktu buat scrolling, buat instastoryan di media sosial kan. Nah itu tuh kan bisa menurunkan kualitas tidur juga kan. Semakin banyak kita ngelihat layar kan mata kita cepat lelah gitu. Nah terus juga kita kalau sering media sosial gitu kan kita tuh suka minder ya nggak sih, overthinking gitu tuh. Itu yang bikin remaja-remaja kita, bukan remaja juga sih sebenarnya, orang yang terlalu berlebihan pakai media sosial tuh ya kayak gitu, gampang overthinking. Jadi itu yang bikin orang tuh jadi cepat stres gitu. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya yaitu seberapa besar peran teknologi digital dalam menurunkan kemampuan sosial media dan komunikasi tatap muka. Mungkin masih bisa memberikan tanggapan. Sebenarnya perannya tuh cukup besar sih dalam menurunkan kemampuan sosial dan komunikasi kita saat kita di teknologi digital ini. Karena tuh sekarang kan banyak orang tuh yang nyaman dengan pesan teks gitu lewat chat ya kan, daripada saling bertatap muka atau bahkan video callan. Itu kan menurut saya kayaknya jarang deh orang kayak gitu, cuman di waktu-waktu tertentu doang. Orang kan lebih banyak lebih nyamannya tuh pakai chat ya kan. Itu tuh bisa menurunkan kemampuan kita berkomunikasi, terus juga intonasi kita kalau kita lagi ngomong, terus mimik wajah kita gimana ya kan, ekspresi wajah kita kan kita nggak bisa lihat lewat chat kan gitu. Iya sih, menurunkan kemampuan berkomunikasi ya benar gitu. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya yang sudah diberikan. Sekian dari saya dan Mas Danu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.